Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya, membahas Deddy Corbuzier memang tidak ada habisnya. Seorang magician dan menjadi salah satu YouTuber yang paling sukses di Indonesia. Melalui podcast-podcastnya tidak jarang, Deddy Corbuzier memberikan suguhan yang cukup menarik untuk disimak dan dibahas. Hari ini, tanggal 2 September 2021, Deddy Corbuzier kembali mengupload video podcastnya bersama Gus Miftah. Setelah melihat video yang berdurasi lebih dari 50 menit tersebut, saya baru mengerti, ternyata antara Deddy Corbuzier dan Gus Miftah ini bukan hanya sekedar teman, tapi lebih dari itu. Bukan sekedar hubungan antara guru dan murid, bukan sekedar hubungan antara sahabat dan sahabatnya. Tapi saya menilai lebih dari itu. Entah apa namanya. Yang jelas mereka berdua itu sangat dekat sekali. Hal ini saya simpulkan bukan tanpa bukti. Sebelum publik tahu bahwasannya Deddy Corbuzier terkena COVID, Deddy melalui podcastnya mengumumkan hanya 5 orang saja yang mengetahui. Dan diantaranya adalah Gus Miftah. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa memang hubungan keduanya di antara Gus Miftah dan Deddy Corbuzier ini bukan hubungan yang biasa. Kalau saya melihat hubungannya itu sudah keterikatan antara batin satu dengan batin yang lain. Boleh, dulurku semuanya menilai penilaian saya ini berlebihan. Tetapi bukti itu tidak hanya satu. Ketika Deddy Corbuzier sakit, tanpa diminta dari Deddy Corbuzier, Gus Miftah memberikan sedekah atas nama Deddy Corbuzier untuk menolak bala istilahnya. Dan berapa yang dikeluarkan? Yaitu sebanyak 18 ton beras, dan itu dibagikan kepada fakir-fakir miskin dan orang-orang yang kurang mampu. Ini tanpa diminta oleh Deddy Corbuzier. Kita melihat perhatian Gus Miftah kepada Deddy Corbuzier luar biasa. Begitu juga Deddy Corbuzier kepada Gus Miftah juga tidak biasa. Setelah Deddy Corbuzier yakin memeluk agama Islam, dan saya melihat di sana ada Gus Miftah yang memimpinnya untuk membaca 2 kalimat syahadat, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang tepat dan insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Bukan berarti ketika melewati yang lain itu kurang tepat, tidak. Tapi bagi saya, seorang Deddy Corbuzier masuk Islam, mengikrarkan Islam, dan dipimpin oleh Gus Miftah, ini adalah sesuatu yang sangat tepat sekali. Kenapa? Karena kita ketahui bersama, Gus Miftah adalah karakter orang yang luwes dalam beragama, karakter orang yang tidak kaku, karakter orang yang suka guyon bahasanya. Dan tentu ini sangat mempengaruhi bagaimana Deddy Corbuzier mengaplikasikan agama Islam ke dalam kehidupan sehari-harinya. Saya tidak bisa membayangkan ketika Deddy Corbuzier membaca 2 kalimat syahadat, dan itu yang memimpin orang-orang dalam tanda kutip yang memiliki pemikiran yang beragama dengan secara letterlek, tekstual, tidak kontekstual, dan kaku. Saya tidak bisa berpikir itu. Ya, mungkin kalau memang itu takdir Deddy Corbuzier, kita saat ini tidak bisa menikmati podcast-podcast yang disuguhkan oleh Deddy Corbuzier. Padahal di dalam podcast-podcast yang disajikan oleh Deddy Corbuzier banyak hal yang bisa kita ambil, baik ilmu maupun hikmah. Coba dulurku bayangkan, seandainya Deddy Corbuzier kemudian mengikrarkan 2 kalimat syahadat melalui orang yang beragama secara kaku, dia tidak lagi tampak di dunia entertain. Ya, mungkin saat ini dia sudah sibuk untuk menganggap ini haram, itu haram, musik haram, dan lain sebagainya. Melihat 2 figur ini, saya menilai mereka adalah sesuatu yang sudah memiliki chemistry masing-masing. Ketika Deddy Corbuzier memiliki suatu pertanyaan tentang masalah agama, Deddy Corbuzier tidak malu untuk bertanya kepada Gus Miftah. Dan Gus Miftah menjelaskan ya enteng saja begitu, tanpa ada beban dan tidak seperti menasehati. Hal ini yang mungkin membuat Deddy Corbuzier lebih menerima nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Gus Miftah. Ya, pada podcast yang baru saja saya lihat, ada beberapa nasihat yang diselipkan kepada Deddy Corbuzier. Salah satunya tentang Aska Corbuzier, yang kemudian Gus Miftah menjelaskan kan secara ringan tapi berbobot, bahwa jangan sampai
Seorang ayah, orang tua, hanya meninggalkan harta saja, tapi tidak dengan keilmuan. Beliau menyampaikan sebuah ayat, kemudian beliau menjelaskan. Jangan sampai ada orang tua yang kemudian hanya memberikan harta saja kepada anaknya tanpa bekal ilmu, tanpa bekal manajemen yang jelas. Ya, ketika saya melihat itu, saya tahu bahwasanya ini benar-benar nasihat yang luar biasa. Seorang mu'alaf sebagaimana Deddy Corbuzier tentunya sangat membutuhkan ini agar bisa diaplikasikan ke dalam kehidupannya. Dan juga nasihat tentang sedekah. Saya suka prinsip sedekah yang disampaikan oleh Gus Miftah kepada Deddy Corbuzier. Kamu harus kaya. Kalau kamu nggak kaya, apa yang kamu sedekahkan? Ini sebagai motivasi agar orang-orang yang memiliki kelebihan harta itu biar saling membantu kepada sesamanya. Ya, seperti Deddy Corbuzier kita ketahui bahwasanya ya dia uangnya sudah banyak sekali kan. Jadi kalau seandainya dia tidak kaya, dia tidak mungkin bisa melakukan kebaikan melalui harta. Motivasi yang diselipkan di sana, ibadah yang paling disukai Allah, kata Gus Miftah, adalah sedekah. Kenapa demikian? Karena kalau kita sholat itu kembali kepada diri kita sendiri. Misalnya kalau kita puasa, itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita ngaji Al-Quran, kembalinya kepada diri kita sendiri. Semua pahala itu kembali kepada diri kita sendiri. Tapi berbeda dengan sedekah. Kalau kita sedekah misalnya memberikan orang, itu kebermanfaatannya bukan untuk kita saja, tetapi untuk orang lain yang kita beri. Nah, dulurku semuanya, tentunya semoga tayangan yang bisa kita saksikan dari Gus Miftah dan Deddy Corbuzier bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi. Ya, kita doakan kedua figur ini panjang umur, sehat, dan terus diberikan rezeki oleh Allah agar senantiasa bisa menebarkan kebaikan kepada sesama. Oke, dulurku semuanya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.